Selamat pagi. Saya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabatku mana saja berada. Pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi dan pekabaran kesehatan. Namun saudara-saudara ada yang sudah bangun, mungkin mau mengikuti atau bergabung dengan renungan pagi kita pada pagi ini, bisa memberikan komentar gabung dan saya bisa menambahkan untuk kita bisa sama-sama mengikuti renungan pagi kita pada pagi ini. Mungkin ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, kita bisa sama-sama berdiskusi pada pagi ini melalui renungan pagi kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Ada yang sudah bergabung menonton, bisa mengetik memberikan komen di bawah dengan bergabung. Iman orang saleh kekal, meskipun dalam aniaya, api dan perang pun gagal, tak dapat membinasakan iman orang saleh kekal. Tentu kami akan sangka iman orang saleh tekun, hati bebas dari dosa, dan jikalau dibunuh pun nunggu melihat kematiannya. Iman orang saleh kekal, tentu kami amal sangka iman orang saleh kasih pada semua manusia, dan oleh hidup yang menang, iman itu akan nyata. Iman orang saleh kekal, tentu kami amal sangka. Amin. Terima kasih. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata bersamaan di dalam kerajaan sorga, Allah yang selalu kami sembah dan kami puji siang dan malam, Allah yang adalah Alfa dan Omega. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami boleh bersyukur karena kami boleh merasakan akan berkat, tuntunan dan perlindungan-Mu sepanjang malam dalam tubuh kami Bapa. Dan pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh dapat dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Bapa di surga, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu mulai bacaan renungan pagi dan pekabaran kesehatan. Biarlah Tuhan urapi kami dan kuasa Roh-Mu Bapa,
agar kami dapat mengerti dan memahami akan sabdamu dan dapat menguatkan akan iman percaya kami dan bertumbuh di dalam kerohanian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke, bacaan renungan pagi kita dan perkabaran kesehatan pada pagi ini, hari Senin tanggal 24 Maret 2025 dengan judul menghindari lubang busuk. Ayatnya di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Oke, selamat pagi Kak Inga. Pasien-pasien berkata kepada saya, gigi saya patah dan saya bahkan tidak menyantap apa yang salah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Masalahnya dimulai dari hal kecil. Kerusakan dimulai pada gigi ketika plak bakteri melekatkan asam ke dalam email, menghancurkan email gigi. Setelah pembusukan melewati email, bagian gigi yang lebih lunak diserang oleh asam bakteri dan lubang kecil telah dimulai. Lubang yang tampak kecil di luar sebenarnya jauh lebih besar di bagian dalam. Gigi menjadi rusak karena pembusukan. Jika pembusukan masih tidak terdeteksi, email gigi akan terkelupas dan meninggalkan lubang besar pada gigi Anda. Oleh karena itu, Anda perlu memeriksakan gigi secara rutin ke dokter gigi. Dokter gigi mempunyai cara untuk mendeteksi gigi berlubang dan ukurannya. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan gigi secara langsung. Dia juga dapat mengetahui apakah kemungkinan gigi berlubang itu lunak dan perlu ditambal. Sinar X juga dapat membantu mendeteksi lubang. Beberapa orang yang menentang titik hitam kecil di gigi mereka bukanlah alasan yang cukup besar untuk pergi ke dokter gigi karena belum terasa sakit. Mereka salah karena membiarkan titik kecil itu membodohi mereka. Setelah pembusukan menembus email itu akan menyebar dengan cepat. Area yang busuk akan terus membesar dan mulai mempengaruhi saraf. Pada awalnya, gigi mungkin sensitif terhadap dingin dan manis. Kemudian saat lubang semakin dekat ke saraf, itu akan menjadi sensitif juga terhadap panas dan bisa memiliki masalah sensitivitas tanpa penyebab yang jelas. Akhirnya pembusukan akan mencapai saraf dan timbul rasa sakit yang parah, dan bakteri akan merusak saraf dan tidak dapat diperbaiki lagi. Bakteri memasuki saraf ruang gigi dan gigi menjadi abses. Masalah ini dapat dicegah dengan mudah hanya dengan menambal gigi sebelum pembusukan mencapai saraf. Jika seseorang menunggu terlalu lama dan membiarkan sarafnya menjadi rusak, dokter gigi harus mengangkat saraf dan semua bakterinya dan mengganti ruang saraf dengan bahan tampalan gigi untuk mencegah abses. Saudara, iblis adalah perusak yang berusaha merusak hubungan kita dengan Yesus. Untuk menciptakan lubang busuk yang luas di antara kita, Yesus adalah pemulih, adalah dokter. Dia bisa menghentikan pembusukan setan dalam hidup kita dan membawa kesembuhan bagi jiwa kita. Apa yang dapat Anda lakukan hari ini?
untuk memastikan iblis tidak membuat lubang busuk di antara Anda dan Yesus. Demikianlah bacaan renungan bagi kita pada pagi ini. Saudaraku, bagaimana perumpamaan gigi yang rusak dan gigi yang membusuk? Ketika gejala gigi ini sudah mulai sakit-sakitan, ketika kita membiarkan gigi ini sakit, maka terasa sakit nyerinya akan luar biasa. Kalau kita tidak datang ke dokter untuk memeriksakan lubang gigi kita itu, maka gigi kita akan membusuk dan rasa nyerinya akan luar biasa dan sakitnya akan luar biasa. Mungkin saya belum pernah merasakan rasa sakit gigi, tetapi saya melihat kalau ada yang sakit gigi, sungguh luar biasa sakitnya. Saudaraku, begitu juga dengan dosa. Ketika kita membiarkan dosa itu terus menghantui kita, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka dosa itu akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Maka kita akan terjerumus di dalam kuasa kegelapan. Tuhan Yesus adalah dokter gigi yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit gigi kita itu. Dan Tuhan Yesus adalah pengampun yang ampuh. Ketika kita datang untuk memohon pengampunan kepada Yesus, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Jangan membiarkan dosa itu berlarut-larut di dalam kehidupan kita, agar kita tidak terjerumus di dalam dosa. Dunia ini memang sungguh sangat luar biasa, mempengaruhi kehidupan kita. Ketika kita terbawa ke dalam dosa, kita terlena di dalam pengaruh-pengaruh dunia, maka kita akan terjerumus. Sadarlah dan datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan penyakit dosa kita itu. Demikianlah dikatakan di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya? Kita harus menguji diri kita, apakah kita ini sudah benar, di dalam posisi yang benar, ataukah belum. Kita harus yakin dengan iman kita bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam berkata dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu yang begitu menginspirasi kami, begitu memotivasi kami, agar kami boleh sadar dengan hal yang kecil yang membuat kami tersiksa dan terlena di bawah kegelapan. Tuhan, biarlah boleh menjadi motivasi kami ya Bapak, agar kami tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Biar dari hal-hal yang kecil itu ya Tuhan, kami boleh sadar dan kami boleh datang kepada-Mu ya Tuhan, yang adalah dokter di atas segala dokter, baik dokter yang bisa menyembuhkan akan penyakit kami, dan juga dokter yang bisa menyembuhkan akan penyakit dosa kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh sadar itu ya Tuhan, agar kami boleh memiliki kesehatan yang sempurna di dalam kehidupan kami, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, agar kami boleh terus memuji dan melaksanakan nama-Mu, terus mengundang akan kehadiran-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami tahu dengan iman kami, percaya kami yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, melalui firman-Mu boleh menjadi berkat, kesadaran bagi kami untuk kami boleh terus sadar untuk datang mendekatkan diri kepada hadirat-Mu, setia membaca, mendengarkan akan firman-Mu. Untuk itu Tuhan boleh menjadi berkat, motivasi dan inspirasi bagi kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam kerohanian kami. Kuatkan akan iman kami Bapak, mempersembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi Pak Inka. Terima kasih sudah bergabung dan sudah menonton dan berkomen.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Juga buat saudara-saudaraku yang belum memberikan komentar agar menjadi berkat bagi kita, sehingga setiap pagi kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk dengan itu boleh menguatkan iman kami dan kita selalu bertumbuh di dalam kerohanian. Dengan itu kita tetap setia kepada Kristus. Ingat informasi selagi jangan lupa kita like dan komen, dan saya sedang berusaha untuk membuat live di YouTube saya karena YouTube saya belum mencapai target sehingga belum bisa live di YouTube. Terima kasih yang sudah membagikan bintang. Tuhan Yesus memberkati atas dukungannya. Boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dengan membagikan firman Tuhan, kita akan dikuatkan dengan iman percaya kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Kak Inka. Amin. Sudah memberikan bintang, menjadi satu motivasi bagi saya untuk terus membagikan firman Tuhan melalui Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Salam, Tuhan Yesus memberkati Kak Inka dan keluarga.